Wow, nggih. Wow, dalu murid saking Pilang rencana Senin dadi ndak. Meragen Senin. Rabu terus kalau lancar aku itu Rabu banget. Nggih. Rabu terus. Pelantikan ranting mau tahu, ranting yang bagus. Tidak berarti ini mah atau senang notifikasi. Nggih. Sing perlu banyak di viral niku kadose sejauh mana nggih para mursyid sing benar-benar muktabar sehingga Jatman itu selalu mempunyai agenda multaqo. Multaqo seputar menanyakan atau seberapa jumlah mursyid yang muktabar. Memang di Basul Masail mursyid yang muktabar itu dominan dominan keberhasilan pelaku thariqah niku saged wusul lah ngoten ya nggih nderek mursyide sing muktabar. Untuk sing sering di Basul Masail kan, karena sekarang Basul Masail sampun mboten wonten ya. Basul Masail hanya dimiliki oleh Idaroh Aliyah. Pripun menurut jenengan mboten khawatir kalau di Subiah ndak ada Basul Masail Thariqiyah? Ya mungkin istilahnya saja. Oh, Istilahnya jangan pakai Basul Masail. nggih. Kalau Basul Masail itu hanya diperbolehkan di pusat, mungkin diganti namanya, misalnya Mudzakarah misalnya. Nggih. Mudzakarah Thariqiyah. Mudzakarah Thariqiyah. Sing pas nggih Mudzakarah niku. Mudzakarah nggih. Nah, Mudzakarah itulah yang membicarakan tentang mungkin berbagai permasalahan di dalam masyarakat yang muncul, yang mungkin apakah bertentangan ataukah yang tidak bertentangan dengan thariqah muktabarah. Nah, ini dalam hal ini penting itu. Nggih. Karena justru yang muncul itu bukan di pusat tapi di daerah-daerah. Nggih. Nggih, keranten di daerah itu yang banyak fenomena gitu tentang thariqah dari akar rumput ini. Ya, Kalau dari atas sudah bareng tentu sampun baik-baik. Nggih. konon seperti Buya Ar-Razi yang dikenal Nggih. itu membuat thariqah sendiri, thariqah Muhammadi, bukan Muhammadiyah, Muhammadi, Oh. dengan ada yang mau memunculkan Imam Mahdi dari bukan dari habaib tapi dari non habaib lah, dari asli orang Indonesia. Oh nggih. Tapi Jadi nggih. dari thariqah dijadikan satu menjadi thariqah Muhammadi. Jadi mungkin 3 thariqah dia. Jadi bagi dia tidak ada masalah orang membuat thariqah sendiri gitu. Nah, itu yang pertama. Isu yang berkembang ya bersangkutan dengan Ar-Razi, Buya Ar-Razi ini, Nggih. misalnya tentang menyembah Yesus itu ruhnya apa, roh kudusnya apa, Yesusnya. Nah, jadi kalau roh kudusnya ya tidak masalah. Ya, misalnya seperti itu kan nggak apakah betul ya? Atau saya yang kurang pas dalam mengungkapkan maksud beliau ini. Nggih. Nah,
Terus kemudian wali yang distrukturkan secara zahir. Wali-wali itu kan masyhur, wali-wali itu la ya'riful wali illal wali. Tapi di situ sudah menjadi struktur, ditunjuk saja langsung. Ya. Ini wali kutub, wali begitu. Nah, itu sempat menjadi kontroversi. Itu dari Ar-Razi. Itu Thariqah apa tadi? Ya. Muhammadi. 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 Muhammad. Misalnya itu. Jadi ceritanya sih panjang ya, yang dia bersama gurunya itu. Nggih. Gurunya namanya siapa itu? Saya lupa namanya. Enggak. Yang besar. Enggak pernah mengikuti saya. Bukan. Tapi sekilas kadang-kadang lihat muncul di YouTube. Kita muridnya Prof. Yakub. Oh, kalau Yakub dengan itu beliau itu belajar hadis. Belajar hadis. Jadi mendapatkan silsilah dari Yakub. Gurunya itu kebetulan orang-orang Nahdliyin, ulama-ulama ya. Tetapi di dalam hal Thariqat ini melompat kayaknya itu. Meloncat dari yang muktabar kepada yang tidak muktabar, kayaknya begitu. Tapi saya perlu mendalami lagi, perlu saya kaji lagi. Kembali ke mudzakarah. Kalau kita ketemu sama jamaah setelah atau sebelum khususi, nggih kula sampun buku-buku kenging panjenengan yang sudah niku nggih itu aja, mengenalkan misalnya tawadhu itu kayak apa, taqarrub kayak apa. Itu pun termasuk mudzakarah. Nggih, karena Basul Masail sudah ditiadakan. Yang dulu kata para mursyid, nek gak ono Basul Masail gak rame. Maksudnya rame oleh-oleh mari misalnya manakib kubro, biasanya kan ada Basul Masail sebelum dipun hapus. Jadi niku nggih yai sing perlu diviralkan kepada aimah khususi mursyid nggih. Mudzakarah niku wau sampun. Ya. Ini hanya kemungkinan istilah yang kita mau memohonkan untuk dapat diizinkan gitu loh oleh Pak Alia. Oh nggih. Nanti kalau itu diizinkan kan berarti hidup itu. Nggih. Untuk mengkritisi thariqah kita sendiri. Dan mengcounter ya, orang-orang yang menganggap thariqah itu sesat, thariqah itu bid'ah, thariqah itu betul dan lain sebagainya lah ya. Nggih. Syirik malahan. Misalnya Naqsyabandi itu kan orang mau berzikir harus mengingat gurunya terlebih dahulu. Nah, terus dia menuduh berarti mempertuhankan gurunya, kan begitu. Nah, itu kalau mempertuhankan guru berarti musyrik. Kalau musyrik berarti keluar dari Islam. Itu. Yang kedua mengenai zikir bersama-sama itu dianggap bid'ah. Yang ketiga zikir hu itu itu bid'ah, itu tidak boleh gitu. Nah, misalnya
Lebih lagi tentang tauhid 3. Oke, dulu ya. Tauhid rububiyah dulu, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Bahkan saya pernah membaca, kalau tidak salah ditulis oleh Asmuni atau apa, itu tauhid yang keempat, yaitu tauhid qauliyah. Qauliyah. Dan tambah lagi tauhid amaliyah. Tambah terus ya. Nanti Jadi- yang keenam ada juga. Jadi tauhid rububiyah itu kalau dia itu mengakui Tuhan tapi tidak memurnikan Tuhan. Misalnya dia masih berdoa, masih meminta kepada mayit di kubur. Itu baru rububiyah. Dia mengakui Tuhan itu Rabb. Tapi belum mengilahkan. Karena ilah itu harus satu. Nisbatnya. Dia masih mengilahkan orang di kuburan, maka disebut kuburiyun tadi. Nah, jadi lalu kalau dia itu sudah murni semua, hilang semua, mentauhidkan semuanya, tinggallah dia itu hanya Allah saja, maka sudah naik ke tauhid uluhiyah. Setelah uluhiyah kemudian tauhid asma dan sifat. Sifat itu harus sama, bahwa Allah itu duduk di arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Laisa ma'nal istiwa illal qu'ud. Tidak ada makna istiwa kecuali duduk. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu tidak duduk di arsy, berarti dia kafir. Nah, ini makanya harus satu. Orang percaya tauhid bahwa Allah itu duduk di arsy, punya jisim, punya tangan, kaki, dan sebagainya, punya mata, karena banyak ayat yang menunjukkan Allah punya tangan, misalnya. Nah, terus asma ya begitulah, tauhid asma. Nah, terus tauhid amaliyah atau qauliyah dulu ya, amaliyah. Qauliyah juga qauliyah. Kalau tauhid qauliyah maka semua kelompok yang mengikuti tauhid ini harus sama. Kalau mengatakan ini bid'ah, semua harus mengatakan ini bid'ah. Ini qauliyah tauhid satu. Ya. Jadi halal darahnya orang yang bukan kelompoknya, mengatakan dia akan mengatakan halal darahnya orang yang bukan kelompoknya. Satu. Ya. Halal hartanya, berarti halal hartanya semuanya. Satu kata. Indonesia ini negara tauhid, berarti semua tauhid semua. Tauhid semua. Itu. Tauhid qauli. Nah. Terus amaliyah berarti ya perbuatannya sama, sholatnya sama, kemudian sama menghalalkan darahnya, kalau bisa ngebom semua juga sama. Begitu. Ini tauhid. Tapi tauhid ini kalau dilihat sumbernya dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi belum qauliyah karena Nah, tidak ada amaliyah, tidak ada. Ini tambahan baru. Nah, perkembangan ini. Perkembangan dari tiga itu. mereka bicara kenapa? Iya. qauliyah dengan Iya. amaliyah. Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah dari mana? Memahami sendiri, membuat kesimpulan sendiri dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya misalnya ketika orang di dalam Al-Quran, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka orang kafir akan mengatakan Allah. Allah itu. Nah ini misalnya Zakaroh tadi,
Ini dipahami dan bagaimana mengcounter supaya menyelamatkan umat gitu loh. Nggih. Menyelamatkan umat. Perlu. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana cara mengcounter. Mereka pakai seperti dalil semua Al-Quran, hadis. Kita tidak pernah latihan debat. Nggih. Tidak tahu. Contoh ya. Contohnya begini. Kalau orang itu wasilah, Nggih. berarti dia itu telah meletakkan posisi selain Allah dengan Allah sama. Gitu? Padahal dalam Al-Quran wala tat'u ma'allahi ilahan akhara dan sebagainya lah ya. Tidak boleh ada selain Allah kalau kamu berdoa. Kok ini berdoa ya Allah ya apa? Kita wasilah kepada wali wa Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikanlah kepada Allah. Nah begitu. Nah seperti benar, ini benar, seperti benar itu perkataan mereka. Kita sulit membantah gitu. Seolah-olah memojokkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata setelah kita perdalam itu dia mentakwilkan sendiri ayat. Ketika orang kafir ditanyai, kenapa kamu sembah berhala itu? Jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayatnya sama, dan itu dia mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal di situ na'budu, Dhamir nahnu. bukan natawasalu, lo gitu loh. Bukan natawasalu. Jadi na'budu dimaknani natawasalu, itu yang bermasalah gitu loh maksudnya. Nggih, nggih. Nah, Iya, oke. Foto sehari. kias farik. Kias farik. Ya. Jadi natawasalu tidak masuk di situ. Mengapa? Karena ada dari dalil yang lain yang menyuruh orang berbuat tawasul. Nah, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ya. Apa itu? Wabtaghu ilaihil wasilah. Walaupun di sini ulama sangat beragam dalam mengatakan wasilah itu apa. Wasilah itu apa. Ya. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis sahih itu memperlihatkan bahwa wasilah itu telah dituntun oleh Rasulullah. Nah, misalnya Rasulullah itu menguburkan ibunya Sayyidina Ali. Ya, ibunya Sayyidina Ali. Siapa itu? Ya itulah ibunya Sayyidina Ali ya. Jadi istrinya Abu Thalib. Muslimah dia. Rasulullah mengatakan Allahumma bihaqqi nabiyyika wa bihaqqi anbiya'ika min qabli an tuwassi' madkhalaha dan seterusnya. Bihaqqi nabika, berarti kanjeng Nabi sendiri, dengan hak nabimu. Ya, wa bihaqqi anbiya'ika atau wa anbiya'ika, dan nabi-nabimu, nabi-nabi yang lain. Berarti Rasulullah itu wasilah dengan nabi-nabi yang lain.
karena jadi dengan nabi dan para nabi itu sama dengan bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu. Kemudian ternyata wasilah itu tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada manusia. Misalnya nabi itu manusia luar biasa, nabi. Ya. Kalau kita berwasilah dengan nabi, itu seperti Bilal bin Harith, ketika Rasulullah wafat, dia berwasilah di kubur Rasulullah, istasqi ya Rasulullah, fa inna ummataka halaku. Kot halakat. Ya. Mintakanlah hujan karena umatmu rusak. Itu Rasulullah sudah wafat. Satu. Yang kemudian saya katakan tidak hanya manusia, tetapi juga bukan manusia. Wasilah bukan manusia. Contoh Nabi Yusuf, jubahnya supaya dijatuhkan di wajah ayahnya. Nanti dia akan melihat. Ini apa bukan wasilah itu? Wasilah dengan Nabi benda. Yusuf berwasilah dengan jubah. Itulah. Termasuk Nabi kita ya, Muhammad kan pernah ada dia jubah itu ada. Nabi Muhammad pernah dimintai seorang pengemis, tidak punya apa-apa, terus mengasihkan jubah. Nah, jubahnya kemudian oleh pengemis itu dijual ke pasar, dilelang, dilelang. Karena sangat tinggi, akhirnya setelah lelang berlangsung, terdengarlah seorang yang buta dan kaya raya dan punya seorang budak. Budak tuh, itu ada suara apa? Kayaknya ada jual jubah Nabi. Apa sana? Lain, kalau sampai kamu berhasil, kamu saya berpesan dari budak, pasti kan kamu. Ternyata terjadilah tahun nomor harga sangat tinggi, dan budak itu bawa sangat besar sekali jumlahnya. Berhasillah dia miliki, dibawa pulang sampai ke sayurnya, kemudian saya bilang alhamdulillah. Akhirnya ya Allah, dengan kemuliaan jubah dari orang yang maksud terkasihmu yang suci, tidak pernah berbuat dosa dan tak apa ya Allah, kembalikanlah pandangan mataku, bisa berkata sembuh seketika. Nah, dibebaskan budaknya diperdekan. Terus Wasilah dengan benda. Tabut tahmiluhul malaika fihi sakinah. Ya, ketika dibuka peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk apa? Fihi sakinah, ketenangan di dalam tabut itu. Kenapa Allah tidak menenangkan langsung saja? Tapi kok ada tabut? Wasilah. Ada wasilah itu. Banyak sekali ya sebetulnya. Ayat 1 itu yang tadinya itu ayat aji jimat mereka. Ayat mana abduhum itu. Padahal itu kan ibadah, mana abduhum ibadah, menyembah itu. Menyembah. Jelas-jelas mereka menyembah berhala. Nah, orang-orang Islam sedunia ini mayoritas dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam penyembahan terhadap berhala karena wasilah, menghendaki menyiksa hamba-hambanya. Tapi ketika melihat binatang-binatang sedang makan rumput dan sebagainya, itu nggak jadi menyiksa karena rahmatnya. Kembali ke wasilah, kalau seperti muraqabah,
Kemudian seperti kalau kita zikir ketemu guru, ini yang perlu difahamakan oleh masyarakat. Sebab banyak itu tadi kalam yang mengkafirkan, mensyirikan. Ya. Ngapain adine zikir saja harus ketemu suruh guru? Ya. Atau angen-angen kan, nek betul-betul gak foto kan angen-angen. Ya. Jadi begini, jangankan kita mengingat, tidak mengingat saja dituduh. Iya, iya. Ya, contohnya ketika kita berziarah, berdoa di kubur, langsung dia sudah menuduh menyembah mayit. Mereka yang menuduh. Ya. Minhum. Jadi artinya mereka itu hanya berpegangan kepada zahir, zahir dari perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam torekoh itu, ya, itu semua tidak zahir tapi batin. Nah, batin itu memisahkan antara guru dan Allah. Paham? Jadi ketika dia berpikir tentang guru, tidak berpikir kepada Allah. Apa guru engkau adalah Allah, kan tidak? Nah, jadi ketika kepada guru, kalau di dalam Qadiriyah, Naqsabandiyah itu kan ada kata imdad ya Syekh, madad ya Syekh, bukan imdad, madad ya Syekh. Madad itu artinya ya wasilah tadi, tolong wahai Syekh untuk wusul pada Allah, itu maksudnya begitu ya, untuk wusul kepada Allah. Di dalam dunia torekoh itu zahir dengan batin sama. Orang mati dengan hidup itu lebih utama orang mati, lebih kuat hubungannya kepada Allah dengan oleh orang mati. Ketika orang mati itu soleh, ketika orang mati itu aulia, itu akan lebih kuat. Nah, jadi ketika seseorang mengingat gurunya itu justru memperkuat arah tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru yang baik, guru yang mengajak kepada Allah, itulah guru sejati. Guru sejati. Siapakah guru yang sejati itu? Yaitu guru ketika kita memandang guru itu kita ingat Allah. Kenapa niku perlune mursyid sing muktabarah sehingga bisa menyelamatkan para murid. Ya. Untuk mengertikan murid sedetail pengalaman dan ilmu guru. Kula kinten untuk sampai wusul nang Allah, wis melok ae, rabito aja. Ngaten ya. Jadi begini. Intinya begitu. Guru itu ketika nanti di akhirat itu, ketika mau masuk surga, dia disuruh menolong dulu murid-muridnya. Cari gurunya belakangan. Ya, muridnya didulukan. Luar biasa. Ya, itu yang pertama. Jadi ayat mengenai Masya apa niku? Bailah hukumilahu wahidul la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Illa ini yashfa'u 'indahu tidak hanya Rasulullah. Tapi juga para ulama, para kiai, para guru. Mayasfa'u.
Nah, jadi misalnya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu siapa? Yaitu orang yang sebelum kita, yang istiqomah kepada fadilah-fadilah Allah, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, husnul khotimah, ya guru yang kita lihat. Guru yang kita lihat. Jadi guru yang kita lihat itu siapa? Ya itulah yang kemudian yang mencapati yasfa'u indahu illa bi'idznihi, akan ada diizinnya. Itu. Ketika diizini oleh Allah, maka sudahlah kamu syafaati aja mereka. Ketika itu makanya Syabdul Qadir Jailani nanti akan menolong murid-muridnya sampai seberapa panjangnya dan sebagainya. Nah, kembali lagi kepada tadi, jadi kalau kita sholat mengingat Ka'bah, apakah langsung batal sholat kita? Tidak toh. Jangankan mengingat Ka'bah, ingat uang di laci, tidak batal sholat kita. Apakah berarti kita telah mensyirikkan Allah dengan uang di laci? Dan ketika kita menghadap Ka'bah sholat, penting hanya kepada Allah, tapi ketika kita ini Ka'bah depan kita, lalu kita syirik langsung. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dia tidak syar'i. Tidak syar'i betul. Ya, kalau orang menuduh kemudian mengingat guru berarti dia telah mensyirikkan Allah ya. Jadi menuduh syirik itu begitu gampang gitu loh. Begitu gampang. Mengkafirkan juga gampang. Masyarakat dan yang lain-lain jangan sampai terpancing pada kelompok-kelompok semacam ini. Itu. Terus misalnya sebetulnya kata-kata ya Rasulullah saja syirik itu. Ya Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah itu sudah mati, kenapa dipanggil? Ya. Jadi ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'asa nimata rosid ya. Ya Rasulullah itu berarti memanggil orang mati. Padahal yang hidup itu Allah. Nah, anak-anak muda ketakutan dia. Paling ditakuti itu adalah dosa syirik. Ya, karena tidak mungkin diampuni. Ya, innallaha la yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi tidak akan mengampuni syirik, tapi mengampuni dosa yang lain. Itu ditanamkan yang pertama. Untuk menakuti pemuda-pemuda, pelaku. Kemudian baru menghitung dia syirik itu apa. Ini. Pastilah. Ziarah kubur. Nah, itu. Seperti itu terjadi ya Kiai, tentang yang dulu di kitab itu ziarah ke makom, sekarang dialihkan ziarah ke masjidnya. Oh iya. Ziarah ke masjid. Penodaan terhadap kitab-kitab para imam. Misalnya babu ziyarati kubrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dirubah menjadi ziaratul masjidin Nabawi. Masjid Nabawi. Ziyaratul Masjidin Nabawi. Itu Al-Azkar, kitab Al-Azkar. Ya, misalnya. Dan di Kifayatul Akhyar niku nggih,
niku di dalam bab zakat terangkat bahwa sufi itu mereka itu orang-orang yang zalun mudilun, tersesat dan menyesatkan, dan tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka karena mereka itu sudah tersesat, keluar dari Islam. Nah itu dia menghitung siapa saja di situ dia sebutkan. Itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Padahal Kifayatul Akhyar itu kitab pesantren gitu. Ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimashqi Al-Hasani Al-Hisni Syafi'i. Orang-orang ahli thariqah kemarin itu di masjid di Afghanistan dibom, baru terjadi banyak G30 berapa itu meninggal dia. Nah, terus sebelumnya di Moskow Syekh Afandi dibom mati. Kemudian Adnan Al-Afyuni, Syekh Adnan Al-Afyuni, dia naik mobilnya dipasang dibom mati. Kemudian juga di Yaman lebih sebelumnya lagi Yaman. Sebelum lagi di Palestina Saina Mesir. Itu ada masjid dibom dan ditembak, ratusan orang mati. Itu masjid sufi itu. Nah, yang saya kutip di situ, memang mereka itu sangat membenci kaum sufi. Mengapa? Yang pertama, mereka itu paling susah mencari massa dukungan dari kaum sufi untuk ekstrim lah. Kemudian yang kedua, banyak pemuda yang ketika mereka sudah bisa, tapi begitu mereka dipengaruhi oleh kaum sufi menjadi tidak ekstrim lagi gitu. Kemudian yang ketiga, mereka itu rata-rata mendukung status quo, mendukung pemerintah rata-rata mendukung pemerintah. Itu sehingga kebenciannya itu luar biasa. Jadi misalnya Ihya Ulumuddin, mereka sangat benci karena Ihya Ulumuddin dibakar. Gitu. Jadi sampai sekarang masih begitu kuat perang yang mereka terhadap tasawuf, terhadap thariqah. Jadi orang thariqah ini orangnya soleh-soleh, orangnya baik-baik, orang tidak pernah berpikir buruk. Ya, keunggulan jamaah thariqah dan pelaku thariqah, sekalipun ada yang seperti pembincangan ini, wis saiki sing selamat melok guru wae. Selamat melok guru wae. Iya. Maka untuk memilih guru yang muktabar dalam hal ini, pekerjaan idarah yang ada di Jatman itu penting. Maka multaka niki kula kinten untuk mendata mursyid-mursyid yang muktabar kayaknya juga perlu juga, Kiai. Ya. Sebab ada di satu desa itu kadang-kadang mursyid itu ada 4 satu desa, yang sering untuk menjadi bahan ya untuk Bakso Masail deskripsi yang dulu pernah saya angkat itu ketika di Bakso Masail. Bagi dia saya meneruskan. Yeah.
bagi sebagian orang itu tidak lumayan. Okay. Begini, makanya di dalam Torekoh itu masing-masing ada muadah, ada adat istiadat, ada caranya sunnah lah untuk mengangkat mursyid, mengangkat khalifah. Biasanya pakai begini, atau pakai begini, atau pakai khirqah, pakai jubah, pakai itu begitu. Jadi ada satu acara tersendiri. Kalau dia cuma begitu, tidak sampai kepada wisuda tadi, ya itu berarti ya belum gitu. Belum. Jadi ada acara sendiri, seperti ayah saya ketika mengangkat saya ada acara sendiri, ada acara sendiri. Gitu. Acara baiat mursyid itu ya. Baiat mursyid. Ya. Jadi ada baiat apa namanya itu murid. Ada baiat mursyid. Khalifah. Nah, istilahnya khalifah. Khalifah awal, khalifah. Khalifah itu ada dua. Khalifah sugro, khalifah kubro. Khalifah sugro itu belum diberi amanat untuk membeat. Tapi kalau khalifah yang kubro itu sudah diberi wewenang untuk membeat. Nah, gitu. Itu tinggal kebijakan gurunya. Nah, khalifah ini di dalam tradisi ya Torekoh itu tidak akan diangkat kecuali mursyid tersebut memandang bahwa dia akan bisa mengganti, rahasia guru ya. Nah, kemudian guru itu apabila sudah tidak ada, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi mursyid dengan sendirinya, mengganti tadi. Nah, begitu. Nah, terjadilah seperti Abah Nom tidak mengangkat khalifah, istilahnya diambil wakil talqin ya. Seperti Profesor Qadirun Yahya. Nah, saya tidak tahu beliau. Yang jelas yang saya kenal adalah Kiai Wahfiyuddin Sakang, itu wakil talqin dari Abah Nom ya. Terus kemudian Kiai Jejen juga begitu. Muncullah seseorang yang dianggap mursyid. Dia khalifah dari Abah Nom, yaitu Abah Gaus, Syekh Abdul Gaus Saifullah Masrur. Saifullah Masrur ini dia membeat, kemudian dia mengatakan bahwa dia itu adalah mursyid penerus dari Abah Nom. Nah, ketika itu dia punya murid dan sebagainya. Sementara kelompok yang satu lagi, yang wakil talqin ini, tidak menganggap ini penerusnya. Nah, dia menganggap ini sebetulnya wakil talqin yang kemajuan gitu. Kemajuan. Nah, sehingga terjadi benturan. Nah, konflik internal dalam Torekoh itu. Gitu. Masya Allah ya, itu sudah terang-terangan. Saya nggak ngerasa nih karena udah konferensi pers dan sebagainya. Udah viral. Ya, udah viral. Kita tutup bagaimana sih? Larangan zakat pada yang dari Saudi. Kita lihat larangan zakat pada
hari tasawuf tadi ada saya bernuan insyaallah. Gila, andi kan ada 6 di kitabin. Takon baca nurat soal zakat lain. Asli. Nggih. Andi kan di kitabin. Gila. Kita mau itu. Tapi bernuan. Mungkin masih asli. Ini nopo kifatul ahyar. Nggih. Sitan pun ini. Semarang. Mau Andi kan kamu itu ya. Judulnya kan nih. Atom sadar soal. Ini kenapa kifayatul akhyar? Nggih lanjut sebab ilahi. Kenapa kifayatul akhyar? Nggih. kifatul ahyar. Andi kan beli itu pakai pak nih tuh. Judulnya itu. Ini buat nuan. Saya itu sampai risih mau baca, karena saya kan setiap Selasa sore saya membaca kitab ini di radio. Nah kalau saya baca kan jadi fitnah itu. Tapi saya beri gambaran ini ada beberapa apa namanya perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Saya bilang gitu, tidak sesuai dengan harusnya kalau nggak sependapat tuh cukup buat takrifat ya harusnya footnote lah di bawahnya nggak apa jelas-jelas mau tahrif ya tahrif jelas kelihatan berubah dari yang di hampir semua kita kan ya apalagi mata bersamilan ini 40% sinyalnya iya hilang berubah Maktabah Samilah. bersamilan Nggih. Saya buka Maktabah Samilah mahasiswa supaya buka kitab-kitab, mereka bawa kitab-kitab aslinya ternyata berbeda. Maktabah Samilah dengan yang dibuka mahasiswa berbeda. Jahat banget dan yang berberat seperti misalnya kan Al-Ibanah Imam Syafi'i, Imam Asy'ari itu. Nah, itu di dalamnya kemudian kalau masalah istiwa itu sudah sesuai dengan mereka. Istiwa. Ya istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Alal arsistawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-istiwa, makna al-istiwa laisa lahul makna illa al-qu'ud. Tidak ada makna kecuali duduk. Pertanyaannya dulu sebelum Allah ciptakan aras dia bertempat di mana? Ya, itu sudah. Ketika zaman Azali kan Allah sendiri belum bisa apa-apa. Ya, kalau kita di depan pengajian umum ya mereka semua ketawa. Ono-onoan. Yang kedua artinya Allah lebih kecil dibanding kursinya jika dibanding arasnya. Dan yang ketiga dia berarti tidaklah goninan alami. Berarti dia butuh bersandar. Banyak bangkanya. Itu kalau Rozi mengatakan kalau ruh itu tidak diciptakan. Jadi ruh itu dari Allah SWT. Dihembuskan oleh Allah. Dari ruh itu dari Allah, tidak diciptakan. Tidak makhluk. Jadi ada unsur-unsur ketuhanan di dalam diri manusia. Makanya dia mengatakan kalau menyembah Yesus itu ada rohnya itu tidak masalah. Oh gitu. Iya itu. Ada ya? Di depan Kemenang gitu Mas. Wah. Acara resmi Kemenang. Waktu jabat. Karena itu, nah saya buka di Al-Qusairi, Risalah Qusairi ya, saya buka. Ternyata Al-Qusairi mengatakan taubat dari pendapat itu bahwa ruh itu tidak diciptakan oleh Allah itu. Kalau tidak diciptakan oleh Allah kan berarti kholik itu. Jadi semua yang selain Allah itu kan makhluk. Wah itu kritis betul. Krisis.
krisis caranya jawane nyamari. Ada di sisi yang lain kalau yang tertarik pada Ar-Razi. Bagus penyampaian. Ar-Razi itu disertasinya itu mengenai Wahabi. Karena dulu di Wahabi. Nah, Wahabi. Jadi yang mengkonter Wahabi hebat. punya modal dulu di sana, paham. Ya sampai mengkafirkan Gus Dur. Nggih. Nggih.